teman-teman. Selamat datang di channel Zahida Painting. Hari ini kita akan melukis sesuatu yang super lucu dan menggemaskan, karakter kucing. Tutorial ini gampang banget dan cocok untuk anak-anak yang ingin membuat tasnya jadi lebih unik dan menarik. Jadi, siapkan tas kain, cat tekstil, dan kuas kalian, dan ayo kita mulai berkreasi bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan video tutorial lainnya. Siap? Yuk, langsung kita mulai. Siapkan dulu printout gambar yang akan kita lukis. Kalian bisa screenshot dari video ini lalu cetak gambarnya supaya lebih mudah saat menjiplak ke tas kain. Kemudian, hasil printout tersebut perlu dilubangi sesuai dengan yang ada di video. Bagian gambar utama harus dipotong dan disendirikan dengan hati-hati agar bentuknya tetap rapi dan sesuai dengan sketsa yang akan kita gunakan. Jangan membuang potongan gambar utama tersebut karena nantinya akan sangat membantu kita dalam proses berikutnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memblok bagian samping-samping dari printout tersebut seperti yang terlihat di video. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan outline gambar yang lebih jelas, sehingga nantinya lebih mudah saat melanjutkan ke tahap pewarnaan. Gunakan cat warna putih dan aplikasikan secara merata pada area yang telah diblok. Pastikan lapisan warnanya cukup tebal agar hasilnya lebih solid dan tidak tembus pada permukaan tas kain. Pewarnaan putih ini sangat penting karena akan membantu warna-warna berikutnya terlihat lebih cerah dan maksimal di atas permukaan kain. Pastikan untuk mengulang langkah blok ini beberapa kali hingga cat benar-benar tebal dan solid, karena jika warnanya terlalu tipis, hasil akhirnya mungkin tidak akan sebagus yang diharapkan. Semakin rata dan tebal lapisan cat putih, semakin baik juga hasil akhirnya saat ditimpa dengan warna-warna lainnya. Jika masih ada bagian yang kurang tebal, kalian bisa mengulangi proses ini dengan menambahkan lebih banyak cat hingga semua bagian tertutup dengan baik. Setelah proses blok selesai, langkah berikutnya adalah mengeringkan cat agar tidak mudah luntur atau bercampur dengan warna lain. Kalian bisa menggunakan hair dryer untuk mempercepat proses pengeringan, terutama jika ingin langsung melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa menunggu terlalu lama. Namun, jika tidak memiliki hair dryer, kalian juga bisa membiarkannya kering secara alami. Kemudian, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan gambar utama yang telah dipotong sebelumnya. Gambar ini akan menjadi panduan utama dalam proses menjiplak ke permukaan tas kain. Pastikan gambar yang sudah dipotong dalam kondisi rapi dan tidak rusak, agar hasil jiplakan tetap jelas dan presisi. Letakkan gambar utama di atas tas kain dengan posisi yang sesuai, pastikan juga tidak miring atau bergeser agar hasil akhirnya tetap proporsional. Setelah gambar utama sudah diposisikan dengan baik, langkah selanjutnya adalah menjiplaknya seperti yang diperlihatkan di video. Gunakan pensil atau alat yang nyaman digunakan untuk membuat garis awal, sehingga lebih mudah dikoreksi jika terjadi kesalahan. Proses menjiplak ini harus dilakukan dengan hati-hati agar semua detail gambar tetap terlihat dengan jelas. Pastikan garis-garis yang dibuat cukup terlihat dan tidak terlalu samar, sehingga saat tahap pewarnaan nanti tidak ada bagian yang terlewat. Setelah proses menjiplak selesai, saatnya mempertegas bentuk gambar dengan memberikan outline warna hitam. Outline ini sangat penting karena akan membantu gambar terlihat lebih tajam dan profesional. Kalian bisa menggunakan alat yang telah direkomendasikan di video sebelumnya, seperti ranting khusus yang memberikan efek garis yang lebih alami dan artistik. Jika tidak memiliki alat tersebut, kalian bisa membelinya melalui online shop atau menggunakan alternatif lain seperti pena cat tekstil atau kuas tipis yang mampu menghasilkan garis halus dan tegas. Saat membuat outline, pastikan untuk mengikuti garis jiplakan dengan teliti. Mulailah dari bagian luar gambar terlebih dahulu agar bentuk dasarnya terlihat jelas. Setelah itu, lanjutkan dengan menambahkan detail seperti ekspresi wajah, garis bulu, atau bagian lain yang memperkuat karakter kucing yang sedang dilukis. Jika terdapat kesalahan saat membuat outline, segera perbaiki sebelum cat mengering. Setelah semua garis outline selesai dibuat, periksa kembali hasilnya untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat atau kurang tegas. Setelah outline benar-benar selesai dan hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, biarkan mengering terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap pewarnaan. Jika ingin mempercepat proses pengeringan, bisa menggunakan hair dryer dengan suhu rendah atau membiarkannya kering secara alami. Pastikan cat benar-benar kering agar saat proses pewarnaan nanti tidak ada warna yang tercampur atau merusak garis outline yang sudah dibuat. Setelah semuanya siap, kita bisa masuk ke tahap pewarnaan yang akan membuat karakter kucing menjadi lebih hidup dan menarik. Kemudian, kita masuk ke bagian yang paling menyenangkan dalam proses melukis, yaitu pewarnaan. Pada tahap ini, kita akan mulai memberikan warna pada gambar yang telah dijiplak dan diberi outline sebelumnya.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan warna-warna yang akan digunakan. Dalam video ini, kita menggunakan warna oranye sebagai warna utama, mengikuti contoh gambar yang telah kita print out sebelumnya. Warna oranye ini memberikan kesan ceria dan hangat, cocok untuk karakter kucing yang akan kita lukis. Namun, jangan merasa terikat untuk mengikuti warna yang ada di video. Pewarnaan adalah bagian yang sangat fleksibel dan bergantung pada kreativitas masing-masing. Jika kalian ingin membuat karakter kucing dengan warna yang berbeda, tidak ada aturan baku. Kalian bisa memilih warna-warna yang lebih unik, seperti abu-abu, coklat, bahkan warna-warna pastel atau fantasi seperti biru dan ungu. Yang terpenting adalah menyesuaikan warna dengan konsep yang kalian inginkan, sehingga hasil akhirnya terlihat menarik dan sesuai dengan selera kalian. Selain warna utama, siapkan juga warna-warna pendukung untuk memperkaya detail gambar. Warna putih sering digunakan untuk highlight atau efek pencahayaan, sementara warna coklat tua atau hitam bisa dipakai untuk bayangan atau bagian yang ingin ditegaskan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan warna tambahan yang mungkin dibutuhkan untuk menyesuaikan tampilan akhir karakter, misalnya warna merah muda untuk bagian hidung atau pipi, dan sedikit warna kuning atau krem untuk memberikan efek gradasi yang lebih alami. Setelah semua warna siap, mulailah mewarnai dengan perlahan dan merata. Gunakan kuas yang sesuai dengan ukuran area yang akan diwarnai. Untuk bagian yang lebih luas, seperti tubuh kucing, gunakan kuas yang lebih besar agar pewarnaan lebih cepat dan rata. Sementara itu, untuk bagian-bagian kecil seperti mata, hidung, atau garis-garis bulu, gunakan kuas kecil atau bahkan ujung kuas yang lebih runcing untuk hasil yang lebih presisi. Teknik dalam pewarnaan juga penting untuk diperhatikan. Jika ingin menghasilkan warna yang lebih hidup dan berdimensi, kalian bisa menggunakan teknik layering atau gradasi warna. Mulailah dengan warna dasar terlebih dahulu, lalu perlahan tambahkan warna yang lebih gelap untuk bayangan atau warna lebih terang untuk highlight. Teknik ini akan memberikan efek yang lebih realistis dan membuat lukisan tampak lebih menarik. Jika merasa kurang percaya diri dalam mencampur warna langsung di atas kain, kalian bisa mencoba terlebih dahulu di selembar kain lain atau kertas sebagai percobaan sebelum mengaplikasikannya ke tas kain. Selama proses pewarnaan, pastikan untuk tidak mengaplikasikan cat terlalu tebal dalam sekali sapuan, karena bisa membuat cat menggumpal atau sulit mengering. Sebaiknya, lakukan beberapa lapisan tipis agar warna lebih merata dan mudah dikontrol. Jika ada bagian yang kurang rapi atau keluar dari garis, jangan panik. Gunakan sedikit air atau kain basah untuk merapikan bagian yang ingin diperbaiki sebelum cat mengering sepenuhnya. Setelah semua bagian diwarnai sesuai dengan konsep yang diinginkan, biarkan cat mengering sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalian bisa membiarkannya kering secara alami atau menggunakan hair dryer dengan suhu rendah untuk mempercepat prosesnya. Pastikan warna sudah benar-benar kering sebelum menyentuh atau menimpa dengan warna lain, agar tidak terjadi pencampuran warna yang tidak diinginkan. Pewarnaan adalah tahapan di mana kreativitas kalian benar-benar bisa berkembang. Jangan ragu untuk bereksperimen, mencoba kombinasi warna baru, atau bahkan menambahkan sedikit sentuhan pribadi seperti efek bintik-bintik, corak bulu yang lebih detail, atau elemen dekoratif lainnya di sekitar gambar utama. Semakin kreatif dan unik warna yang kalian pilih, semakin menarik pula hasil akhirnya. Setelah pewarnaan selesai, kita akan lanjut ke tahap berikutnya untuk menyempurnakan hasil lukisan dan memberikan sentuhan akhir yang membuat karya kalian semakin menonjol. Dan akhirnya, lukisan karakter kucing kita sudah jadi. Hasilnya terlihat begitu unik dan penuh warna, sesuai dengan kreativitas yang kita tuangkan dalam proses melukis tadi. Tas kain yang tadinya polos sekarang menjadi lebih menarik dan pastinya bisa digunakan dengan bangga sebagai hasil karya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Aku harap kalian menikmati setiap langkahnya dan mendapatkan pengalaman baru dalam melukis di media tas kain. Jangan lupa untuk mencoba sendiri di rumah dan berkreasi dengan warna-warna yang kalian sukai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial seru lainnya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari Zahida Painting. Kalau kalian sudah mencoba melukis, yuk share hasilnya di media sosial dan tag aku. Aku akan sangat senang melihat hasil karya kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kreatif dan terus berkarya.